Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mengkaji ayat 68 sampai 70 surat Yunus. Di 3 ayat ini akan menjelaskan al-israqu binisbatil waladi lillah. Kesyirikan itu salah satunya karena menganggap Allah itu punya anak. Jadi ini terkait dengan tauhid. Dalam keyakinan kita, Allah itu ya esa. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Esa itu ya tak berbilang. Jadi ya esa. Sehingga kalau ada orang yang mengklaim bahwa Tuhan itu punya anak, diperanakan, atau juga Tuhan itu punya bapak, berarti dia diperanakan. Jadi dalam konsep keyakinan kita tidak ada yang seperti itu. Jadi Allah itu benar-benar memang tidak punya anak dan bukan anak dari siapa-siapa. Itu disebut dengan esa. Maka di ayat 68 ini, qalu, mereka berkata. Qalu di sini siapa merekanya? Ai al-yahud wan nasara. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ittakhadha Allahu waladan. Jadi kata mereka Tuhan itu punya anak. Jadi Allah itu punya anak. Itu menurut mereka Yahudi dan Nasrani. Wal makna wa qala al musyrikun, adapun yang dimaksud apa sih perkataan orang-orang musyrikin? yakni al malaikatu banatullah. Orang-orang musyrik itu berkeyakinan bahwa Allah punya anak dan anaknya Allah itu malaikat. Al malaikatu banatullah. Banat itu dalam bahasa Arab anak perempuan. Jadi malaikat itu dianggap oleh orang-orang musyrikin sebagai anak perempuannya Allah. Jadi kalau malaikat jumlahnya ratusan itu anaknya perempuan semua. Ratusan itu. Itu dalam klaimnya orang musyrikin. Mereka meyakini, jadi malaikat itulah anak-anaknya Allah. Wa qalatil yahud, sedangkan orang-orang Yahudi berkata, ia mengklaimnya bahwa untuk membuktikan bahwa Tuhan itu punya anak, maka dikatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anaknya Allah. Wa qalatin nasara, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masihu ibnullah. Al-Masih atau Isa atau Yesus itu anaknya Allah. Sehingga dalam ajaran Nasrani juga disebut ya Yesus itu bahasa lain Tuhan anak. Kalau Allahnya yang menciptakan sebutnya Allah Bapa. Allah Bapa yang ada di surga. Jadi Allah itu dianggap bapaknya, Yesus itu dianggap anaknya. Tuhan bisa punya anak. Terus ibunya siapa ibunya Yesus? Maryam. Maryam itu Tuhan apa bukan? Bukan. Nanti muncul pertanyaan, masa bisa ya bukan Tuhan melahirkan Tuhan? Kan Yesusnya Tuhan tuh anaknya. Maryamnya bukan Tuhan. Kok bisa ada bukan Tuhan melahirkan Tuhan? Ya maka biar sinkron jadi Tuhan Ibu. Yang Allahnya Tuhan Bapa. Nah dalam pandangan kita, mohon maaf ya, itu tidak bisa memiliki keyakinan seperti itu karena itu termasuk isyraq. Isyraq itu ya syirik. Jadi orang yang mengaku memiliki keyakinan Allah punya anak, maka dia tergolong kepada orang musyrik. Tadi dalam surat
Al-Ikhlas dikatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, yani lam yalid wa lam yulad, itu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika ada orang yang mengatakan sesuatu yang negatif terhadap Allah, maka ucapkanlah subhanallah. Subhanahu, maha sucinya. Maksudnya maha suci Allah. Kata subhanahu itu merupakan tanzihun wa taqdisun lillah, untuk membersihkan, mensucikan Allah. Wal muradu at-ta'ajjub min kalamihim al-batil. Yang dimaksud ucapan subhanallah itu diucapkan ketika mendapatkan suatu yang takjub dari perkataan-perkataan yang batil. Jadi kalau ada yang tadi Allah begini, Allah begitu yang maknanya negatif, kita katakannya subhanallah. Maha suci Allah. Allah itu tak seperti itu. Maha suci Allah. Jadi Allah itu tidak seburuk yang engkau ucapkan, yang engkau bayangkan. Itu di kalimatnya subhanallah. Walaupun di dalam pandangan lain juga kalimat subhanallah ini juga boleh digunakan untuk melihat tanda kebesaran Allah. Jadi ketika melihat ciptaan Allah, kita juga bisa mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, atas keagungan, atas kebesaran ciptaanmu. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram dan masjidil aqsal ladzi barakna haulahu, dan seterusnya. Itu dibuka dengan kalimat subhana. Subhanalladzi, maha suci Allah. Itu untuk menggambarkan keagungan-keagungan Allah, maka diawali dengan kata subhanallah. Termasuk di sini kata subhanallah pun untuk diucapkan ketika menemukan kalimat-kalimat yang buruk terhadap Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Allah itu enggak begitu. Nah, jadi ada dua pemaknaan. Jadi boleh saja dua hal tersebut dengan kalimat subhanallah. Artinya la yasihu illa mimman yatasawwaru lahul walad wallahu la walidun lahu wala walad. Jadi tidak sah atau tidak benar orang-orang yang mengklaim bahwa Allah itu punya anak, karena wallahu la walidun lahu wala waladun. Jadi Allah itu benar-benar tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak. Tentu dalam konteks moderasi ya kita menghormati, menghargai ada agama lain yang memiliki keyakinan tersebut dengan istilah meyakini konsep trinitas. Tetapi kita dalam konsep Islam, kita tidak ada. Tidak ada Allah punya anak ataupun Allah punya bapa. Allahu la walidun lahu wala walad. Kemudian dipertegas ini. Kenapa Allah itu tidak punya anak, tidak punya bapa? Karena huwal ghaniyu. Goni itu kaya. Allah itu sudah cukup. Allah itu sudah cukup tanpa harus ada ayah, tanpa harus ada anak. Ya, cukup. Tidak membutuhkan lagi makhluk. Ya. Jadi, ay annallaha huwal ghaniyyu bidzatihi an kulli ma siwah. Allah itu sudah maha kaya dengan zatnya itu sendiri, an kulli ma siwahu, dari semua ya, yang berbeda dengannya. Wa kullu syai'in faqirun, segala sesuatu itu miskin, butuh. Tapi kalau Allah tidak fakir. Semua orang itu memiliki hajah, kebutuhan, tapi wala hajata lahu, Allah tidak memiliki hajat. Nah, jadi kalau di dunia ini ya, mohon maaf, kita kan butuh orang. Ya. Seorang anak membutuhkan figur ayah atau ibunya.
Kemarin saya lihat salah satu berita ada anak mencari ibunya sudah 16 tahun. Dia mencari terus hanya pas ketemu. Jadi ada momentum haru ya. Jadi si anak masih kecil 4 tahun berpisah dengan ibunya. Dia mencari terus ya, ibunya. Jadi setelah 16 tahun baru ketemu. Anak butuh walaupun dia di tempat yang secara kehidupan tercukupi, tapi ada sesuatu yang hilang. Itulah namanya makhluk. Dia masih butuh, masih ada keinginan-keinginan. Dia butuh ibu, butuh ayah. Seorang ayah atau seorang ibu juga butuh anak. Sehingga di rumah sepi, tidak ada anak. Atau ketika punya anak, nanti anaknya besar, kemudian kan berpisah lagi, sepi lagi. Jadi sekali butuh, rindu, ada anak. Nah itulah makhluk. Jadi kalau makhluk itu butuh ada anak, butuh ada keluarga. Tapi kalau Allah tidak membutuhkan itu semuanya. Sehingga ketika dikatakan subhanahu, maha suci Allah, Allah tidak seperti itu, seperti kalian persepsikan. Karena huwal ghaniyu, Allah itu maha kaya. Bukti kayanya apa? Nah, bukti kayanya lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah itu memiliki seluruhnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua yang ada di langit itu milik Allah, itu kan kaya. Siapa yang punya seluas kekayaan seperti itu? Tidak ada. Walaupun ingin mencoba mengkapling-kapling laut biar hartanya makin luas, tidak, laut itu tetap milik Allah. Walaupun dikapling, diklaim milik manusia, laut itu masih hamparannya lebih luas. Milik siapa itu? Ya milik Allah. Jadi Allah itu kaya. Jadi kalau dihitung ya kekayaan Allah itu tak terbatas. Karena lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Semua yang ada di langit dan ada di bumi itu adalah kekayaannya Allah. In indakum min sultanim bihada. Jika kalian mencari-cari alasan yang kuat, sultan itu kekuasaan, mencari-cari alasan yang kuat pun bihada, dengan ini tetap tidak bisa mengalahkan kekuasaannya Allah, kekayaannya Allah. Terus attaquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kamu akan berkata sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu tentang Allah? Jadi kita jangan berkata-kata sesuatu yang memang kita tidak tahu. Jangankan tentang Allah, tentang sesama manusia pun kita tidak boleh mengatakan sesuatu tentang orang itu yang sebenarnya kita nggak tahu. Jadi kalau ada satu informasi jangan langsung ditelan bulat-bulat. Apalagi kita juga nggak tahu apa-apa tentang dia, tapi kita seolah-olah tahu tentang dia lalu menceritakan tentang dia yang bisa jadi salah. Nah, jadi tidak boleh ya mengatakan sesuatu yang mala ta'lamun. Kamu sendiri tidak mengetahui. Jadi kalau dalam bahasa hukum itu harus jelas dulu, ada buktinya. Ya, jadi ada fakta-faktanya, memiliki datanya, ya paling tidak istilah ada 2 alat bukti. Kalau belum terpenuhi itu, ya kita tidak boleh ya untuk mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu. Apalagi berkata-kata tentang Allah. Allah itu katanya punya tangan. Tangannya Allah itu seperti apa ya? Terus digambarkan lagi, oh tangannya Allah seperti ini. Allah itu punya wajah. Wajahnya Allah itu seperti apa? Terus nanti dijelaskan secara detail. Wajahnya ini begini, begini, begini. Padahal tidak ada informasi secara detail seperti apa tangannya Allah, seperti apa wajahnya Allah. Walaupun di Quran dikatakan ada wajhullah, wajah Allah. Tapi wajah Allah itu seperti apa? Ada iyadullah, tangan Allah, yang iyadullah faqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangan mereka. Yang dimaksud tangan itu seperti apa?
Itu tidak ada informasi yang detail tentang itu, maka kita pun berhati-hati jangan berkata-kata tentang itu, karena asal menemukan ayat di Quran itu yadullah, berarti Allah punya tangan, lalu digambarkan tangan Allah seperti makhluk, tangannya makhluk ya seperti kita, itu belum tentu benar seperti itu, karena kita tidak tahu ya tentang Allah ya yang sebenarnya, karena Allah sendiri tidak memberikan informasi tentangnya. Ya, jadi itu maksudnya in indakum min sultanin bihada. Kamu itu sedikit sekali ya. Walaupun alasan kuat mengklaim ini mengklaim itu tidak bisa. Yang ada adalah wama taquluna minal kadabi wal buhtan. Yang ada ucapan-ucapan kalian itulah ucapan-ucapan yang dusta. Jadi Allah punya anak. Dari mana taunya Allah kok berbicara tentang Allah? Lah itu kan malaikat itu anak perempuannya Allah. Dari mana kamu tahu? Gitu. Jadi kamu malah berkata-kata yang dusta. Karena berkata atas Allah ma la ta'lamun ayat ataquluna 'alallahi qaulan la haqiqata lahu, ya. Kamu mengatakan atas Allah satu perkataan yang sungguhnya itu bukan hakikat yang sebenarnya. Wa tansabuna ilaihi ta'ala ma la yasihu aqlan, dan telah menyandarkan sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Masa Allah punya anak? Kalau Allah punya anak, gimana nanti? Apalagi kalau punya anaknya banyak kayak malaikat, anaknya nggak pada kelahi. Jadi kalau pengen ini, pengen itu. Jadi banyak sekali logika-logika akal yang juga menolaknya. Kalau Allah punya anak. Kalimat pertanyaan ataquluna itu alifnya itu huruf istifham. Jadi pertanyaan. Apakah? Tapi pertanyaan ini bukan pertanyaan yang ingin bertanya, tapi pertanyaan di sini adalah wahada istifhamun yuradu bihi at-taubih. Jadi pertanyaan yang sesungguhnya untuk menjelekan. Jadi pertanyaan Allah kepada sindiran lah kepada orang-orang yang berkata-kata sesuatu tentang Allah yang sesungguhnya itu tidak seperti itu. Ayat 69. Qul katakanlah innal ladina, sesungguhnya orang-orang yaftaruna yang mengada-ada alallahi atas Allah al-kadiba kedustaan, la yuflihun, maka mereka tidak akan beruntung. Jadi tidak ada untungnya orang-orang yang iftaro, mengada-ada. Kalau dengan manusia, mengada-ada itu mungkin masih ada untungnya. Mengada-ada kepada manusia mungkin masih ada untungnya itu karena biasanya manusia kan istilahnya carmuk. Apa itu? Cari muka. Membela-bela. Padahal itu salah. Istilah lebih buruk lagi, penjilat, menjilat. Jadi mengada-ada tentang seseorang, dikatakan orang itu hebat, orang ini, orang itu berprestasi ini, berprestasi itu, padahal sesungguhnya enggak ada, itu iftaro. Mungkin orang yang iftaro itu karena konteksnya tadi mencari muka, supaya nanti diangkat menjadi pejabat, supaya ini, supaya itu, ada kehidupan bagi dia, itu masih ada untungnya di dunianya. Betul, oh dia selalu membela saya, sehingga ketika saya menjadi pejabat, nah dia juga akan dikasih jabatan. Itu mungkin masih ada untungnya ketika konteksnya manusia di dunia. Tapi kalau di akhirat tidak ada untungnya. Mungkin ingin membanggakan Allah itu punya anak loh, banyak sekali anak Allah. Menunjukkan Allah Maha Gagah, tidak ada untungnya. Bahkan jadi rugi karena la yuflihun. Orang yang mengada-ada tentang Allah itu la yuflihun, tidak akan beruntung.
karena kadzab jadinya, dusta, dia mendustakan. Allah enggak begini dikatakan begini. Dalam ayat lain misalkan ayat kursi itu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak terkena sifat lupa, tidak terkena sifat ngantuk. Itu Allah. Tidak ngantukan, kalau ibu ngantuan wajar karena bukan Allah. Yang enggak ngantukan ya Allah. Artinya kalimat itu jangan terlalu dibayang-bayang, kok Allah enggak ngantuk ya, kok Allah enggak tidur ya, terus enggak capek apa. Jadi jangan mikir terlalu dalam begitu. Sedangkan kalau begitu Allah itu kayak siapa ya? Wong kita aja manusia makhluk capek, enggak tidur, enggak ada ini istirahat, enggak ada yang kantuk. Nah, jadi jangan terlalu tafsirnya terlalu dalam, akhirnya mereka-reka tentang Allah. Jadi mengada-ada tentang Allah. Oh kalau begitu Allah enggak tidur berarti kayak dewa ya, kayak raja, kayak apa. Enggak usah. Karena tidak beruntung, bukan ingin memuji Allah, Allah tidak ingin dipuji. Kalau di dunia memuji orang mengada-ada, ingin dipuji, ingin diangkat jadi apa. Tapi kalau Allah enggak. Bahkan dia termasuk orang yang musyrik nanti. Isyraku billah judulnya. Maksudnya qul innal ladina yaftaruna qul lahum ayyuhar rasul, wahai para rasul, sampaikan saja kepada mereka, innal ladina yakhtalifuna 'ala Allahil kadiba binisbati syariki ilaihi aw bittikhadil walad la yuflihun wa la yafuzun abadan fid dunya wala fil akhirah. Jadi Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir menegaskan yang dimaksud qul maksudnya kepada para rasul. Wahai para rasul, sampaikan kepada mereka orang-orang yang tadi melakukan iftara kadiban, melakukan kedustaan-kedustaan, kebohongan-kebohongan kepada Allah, menganggap Allah punya syarik, syarik itu teman, Allah itu punya temannya, ada sekutunya, berarti ada istrinya. Atau ittakhadha walad, Allah juga punya anak. Maka katakan kepada orang-orang itu la yuflihun, tidak beruntung, wala yafuzun, sama, tidak beruntung abadan, selamanya. Di dunia pun enggak ada untungnya. Itu fid dunya wala fil akhirah, tidak ada untung di dunia dan tidak ada untung di akhirat. Bahkan bukan tidak hanya untung tapi rugi, karena nanti di akhiratnya wa ma fil akhirati fatatruhum ila adabin ghalidin syadid. Nanti di akhiratnya akan dimasukkan ke dalam siksa yang syadid, yang keras. Jadi malah rugi. Kalau enggak untung saja masih nol ya, minus nol. Nol saja ya, netral lah nol. Tapi ini bukan hanya tidak untung, tidak mendapatkan keuntungan, tapi malah jadi rugi gitu. Karena dia akan disiksa karena telah berdusta kepada Allah. Yang terakhir ayat 70, mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nudikuhumul adab asyadida bima kanu yakfurun. Mata'un itu kesenangan di dunia, fid dunya. Mata'un fid dunya, kesenangan di dunia. Jadi kalau di dunia itu mungkin ya masih senang-senang ya, jadi bisa berkata apapun, bisa berbuat apapun sesukanya dia di dunia. Tapi jangan lupa, seluruh ucapan dan perbuatannya itu suatu saat ia pun summa ilaina marji'uhum, akan dikembalikan lagi kepada pemiliknya, ya kepada Allah. Jadi hari ini berkata-kata tentang Allah, pada saatnya ya dia akan meninggal dunia kembali kepada Allah. Walaupun itu sebuah mata kesenangan dunia, tapi jangan lupa matanya di situ adalah mata yang negatif karena dia telah berdusta atas nama Allah atau tentang Allah. Akhirnya kata Allah, "Tsumma nudhikuhumul 'adzaba asyadid."
Allah akan menimpakan azab yang syadid, siksa yang keras. Jadi akan dirasakan kepada mereka siksa yang keras. Apakah Allah dolim menyiksa manusia, menyiksa makhluk? Tidak dolim. Karena siksaan itu sesuai dengan perbuatannya. Bima kanu yakfurun. Ya, bima huruf ba-nya sababiyah. Ya, Allah menyiksa dengan siksaan yang syadid itu karena bima, disebabkan. Jadi babnya bab sababiyah. Disebabkan atas kekufuran mereka. Jadi kalau mereka enggak kufur, ya Allah juga enggak menyiksa. Ya, jadi sesuai dengan imbalannya. Orang yang baik, nah, Allah akan kasih imbalan baik. Orang yang berbuat buruk, Allah pun kasih balasan atas keburukannya. Nah, itulah keadilan Allah. Jadi Allah kasih al-adaba asyadida bima kanu yakfurun, diberikan siksa yang pedih, yang keras itu karena sebab ulah mereka sendiri. Itu ulahnya yakfurun, mereka telah mempersekutukan Allah. Jadi berkata-kata tentang Allah yang tidak ada pada Allah. Ya, Allah kasihlah balasan yang setimpal. Demikian Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 68 sampai 70 tafsir surat Yunus tentang al-israqu binisbatil waladi lillah, kesyirikan itu adalah salah satunya dengan mengklaim bahwa Allah punya anak. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.